Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewi Masrofi dan dua teman saya, Aziza Linda Ferawati dan Devi Kholisol Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul gastritis. Apa sih definisi dari gastritis? Gastritis merupakan keadaan peradangan atau pendarahan pada mukosa lambung yang dapat bersifat akut, kronis, difusi, atau lokal. Gastritis atau penyakit MAH adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya asam lambung yang berlebih atau meningkatnya asam lambung sehingga mengakibatkan inflamasi atau peradangan dari mukosa lambung seperti teriris atau nyeri pada ulu hati. Kedua, yakni penyebab dari gastritis dapat dibedakan sesuai dengan klasifikasinya. Yang pertama ada gastritis akut. Penyebabnya adalah obat analgetik antiinflamasi, terutama aspirin. Ada gastritis kronis. Penyebab dan patogenesis pada umumnya belum diketahui. Gastritis ini merupakan kejadian biasa pada orang tua, tetapi diduga banyak pada peminum alkohol dan pada orang yang merokok. Tanda dan gejala gastritis tidak selalu muncul. Bahkan pada setiap orang, tanda dan gejala gastritis pun dapat berbeda-beda. Ada yang rasa mual hingga muntah, perut kembung, perut terasa penuh setelah makan atau cepat kenyang, ada rasa terbakar, nyeri pada ulu hati yang dapat memburuk atau membaik setelah makan. Selain itu, harus juga mewaspadai beberapa tanda dan gejala gastritis lainnya, seperti hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang walaupun baru makan sedikit, feses berwarna hitam, hingga muntah darah jika mengalami pendarahan. Yang D, patofisiologi yang gastritis akut. Banyak faktor yang menyebabkan gastritis akut, seperti beberapa jenis obat, radiasi, alergi, atau intoksikasi dari bahan makanan dan minuman. Ada gastritis kronis. Gastritis kronik, penyebab dan patogenesis pada umumnya belum diketahui. Gastritis ini merupakan kejadian biasa pada orang tua. Nah, ini pathway. Macam-macam obat yang ini sudah menurut resep dokter. Ada sirup, ada Milanta, Lambusit, Polikrol, Promac, Waisan, Omeprazol, Antasidadon, Destran, dan terakhir Polisnais tablet. Penata laksanaan. Penata laksanaan pada gastritis secara medis meliputi gastritis akut diatasi dengan menginstruksikan pasien untuk menghindari alkohol, makanan sampai gejala berkurang. Penataan secara keperawatan meliputi tirah baring, mengurangi stres, diet air teh, air kaldu, air jahe, dan soda. Kemudian diberikan peroral pada interval yang sering. Pengajian. Bagaimana alur pengajian? Yang pertama kita harus tahu biografi dari pasien, bisa melalui wawancara. Ada riwayat kesehatan pasien dari keluarga atau keturunan memiliki penyakit atau tidak. Ada riwayat penyakit dahulu, meliputi apakah pasien pernah opname atau tidak sebelumnya, penyakit apa yang pernah diderita sebelumnya. Ada riwayat psikososial pasien.
Ada pola fungsi kesehatan, pola nutrisi makanan, minuman, pola eliminasi, ada pola kebersihan diri. Dan pola pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan, ada pola kognitif, pola konsep diri, ada pola coping dan nilai keyakinan. Selanjutnya ada diagnosa. Cara mendiagnosa pasien yang mengalami penyakit gastritis dan nyeri sehubung dengan iritasi gastrik atau pengecilan kelenjar gastrik, anestesitas berhubung dengan krisis situasional, kekurangan volume cairan, ada ketidakseimbangan nutrisi, resiko infeksi, dan defisit pengetahuan berhubung dengan kurang pengetahuan. Ini perencanaan dan evaluasi. Dari pengkajian, diagnosa, lalu evaluasi, ada intervensi, catatan keluhan nyeri, ada kaji ulang fase, catat petunjuk nyeri, instruksikan klien untuk menghindari makanan dan minuman yang dapat mengiritasi mukosa lambung, pantau intake dan output, timbang berat makan porsi kecil tapi sering, awasi respon fisiologis. Evaluasi dari hasil akhir dari tindakan keperawatan yang diperoleh dari subjektif dan objektif, yang dapat ditarik kesimpulan untuk tindakan yang akan dilakukan untuk memberikan tindakan keperawatan selanjutnya oleh pasien untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata dan salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.